Hello ladies and gentlemen, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian lakukan bisa dipermudah. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga bahagia. Kalau misalnya kalian memang udah lama banget subscribe, thank you so much. I love you. Oke, kali ini Regina bakal kasih kalian bekepel tentang jodoh ya. Udah lama banget nggak trading tentang jodoh gitu tuh kan. Jadi kita coba cek lagi ya gitu kan, ada subscriber baru, siapa tahu mau cek jodohnya nih gitu kan. Seperti biasa Regina siapkan 3 file. Yang pertama itu ada Citrine. File kedua ada Clear Quartz. File ketiga ada lapis lazuli. Oke, seperti biasa pilih dengan intuition. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini, setelah itu langsung jump up ke timestamp nanti ke Regina yang sudah Regina sediakan ya. Oke, sampai jumpa di file kalian. See you. Halo, bagi kalian yang pilih file nomor 1 yaitu Citrine, aku rasa jodoh kalian ini duitnya banyak. Aku rasa punya bisnis, terus dia wealthy banget pokoknya intinya. Ya dari segi material atau dari segi materi nggak kekurangan gitu ya jodohnya gitu. Oke, di sini ada Three of Earth. Di sini ada King of Fire. Di sini ada Nine of Water. Terus di sini ada Queen of Air. Kalau kalian yang nonton ini perempuan, jodoh kalian ini adalah laki-laki yang sangat bisa banget memotivasi kamu dan orang lain. Setelah itu dia juga sangat-sangat idealis banget. Jadi segala sesuatunya harus sesuai dengan apa yang dia mau gitu biasanya. Terus dia juga ambis banget kalau namanya lagi ngerjain project atau lagi kompetisi, itu ambis banget pasti gitu loh. Dan karismanya luar biasa bagus kayak gitu. Jadi tipikal orang yang kalau udah fokus tuh udah bener-bener fokus kayak gitu. Tapi kalau lagi mageran ya leha-leha banget, kelihatannya kayak orang yang orang paling santai sedunia. Tapi kalau misal lagi fokus udah, kamu nggak bakal bisa ganggu dia, nggak bakal bisa kayak yang mencegah dia untuk kayak misalnya makan dulu gitu atau gimana. Nggak, dia nggak mau makan kalau belum selesai. Kayak dia bukan tipikal yang nggak bakal makan kalau belum disuruh ayang ya, tapi dia tiba-tiba kalau nggak bakal makan kalau misalnya dia belum selesai gitu. Dan dia tuh kalau ngomong tuh pasti ada isinya. Jadi kalau ngobrol tuh bukan ngobrol-ngobrol hal-hal gombal, tapi lebih ke kayak yang, oh nanti aku mau bikin bisnis ini, tau nggak sih sekarang itu kondisi ekonomi tuh bla bla bla. Jadi kayak yang yang bener-bener visi misinya tuh jalan gitu loh, visi misinya tuh ada kayak gitu. Terus memang dia tuh bakat kepemimpinannya juga tinggi ya gitu loh, dan dia juga kayak banyak banget orang yang pengen banget ikut dia kayak gitu. Terus ngelid orang itu udah sering banget gitu loh. Dan orang tuh kalau misalnya mau nyari saran tuh datangnya ke dia karena dia pengetahuannya banyak gitu. King of Fire itu pintar, terus orangnya juga kreatif juga kayak gitu. Pokoknya intinya dia itu karena sangat-sangat idealis gitu kan ya, sangat-sangat idealis dan ambis juga. Jadi kalau misalnya ngerjain sesuatu itu pasti perfect. Dia kreatif juga soalnya. Jadi dia nggak mau berhenti, dia nggak mau namanya istirahat dulu kalau misalnya itu tuh belum sesuai dengan standarnya dia kayak gitu. Jadi kayak yang dia tuh punya standar tinggi untuk suatu pekerjaan. Jadi makanya dia tuh kalau ngerjain segala sesuatu tuh bener-bener perfect hasilnya gitu, benar-benar selesai dengan kualitas yang bagus kayak gitu. Dan dia lebih seneng kalau misalnya ngerjain sesuatu itu dengan tim, biasanya kayak gitu. Terus dia tipikal-tipikal yang suka mengabulkan apapun yang kamu mau. Jadi kamu meminta apa dikabulin sama dia gitu. Dia nggak pelit, dia nggak yang oh, nanti dulu ya ini gini-gini banyak alasan gitu, nggak. Karena dia tipikal-tipikal yang apa ya, lelaki yang otaknya adaan gitu loh, maksudnya yang enggak, yang bukan jamet ya, maksudnya jamet, maksudnya bukan yang gimana ya, bukan yang biasa-biasa gitu loh, memang bakat-bakat leader gitu. Jadi ya pasti apapun itu berisi gitu loh. Dan love life-nya gitu tuh kan, love life-nya atau kehidupan cintanya udah pasti nggak akan bosen sih, karena orang kayak gini humble banget. Dia humble banget, banyak temennya. Terus dia juga bakal ngajak kamu ke tempat
temennya, atau misalnya ngajak kamu main bareng sama teman-temannya gitu kan, kayak mungkin kayak makan-makan atau ya kayak gitu, mungkin holiday yang kayak gitu, kamu pasti bakal diajak gitu. Justru kalau misalnya kamu butuh butuh dicurigai kalau misal kamu nggak diajak ke keluarganya atau kamu nggak diajak ke teman-temannya, berarti kamu simpanan tuh. Lihat, ingetin ya. Tapi kalau misal kamu diajakin nih bla 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 gitu tuh, kamu bukan simpanan, kamu the one and only gitu. Karena memang dia kalau apa-apa pasti maunya tuh kayak yang kamu juga bisa nyesuaiin sama lingkungan dia juga gitu loh. Jadi kayak dia juga seneng gitu, kamu bisa ngeblend, kamu bisa apa yang nggak canggung di antara orang-orang sekitarnya. Terus kalau misalnya kalian yang nonton ini laki-laki, berarti perempuan ini sangat-sangat mandiri banget, independen banget gitu, berdiri sendiri. Kayak kamu tuh, ibaratnya kadang kamu mungkin suka mikir gini, coba sih kali-kali tuh minta tolong sama aku gitu kan. Biasa kan laki-laki suka gitu ya, pengen dimintain tolong gitu, pengen jadi ibaratnya pengen jadi hero untuk pasangannya misalnya kayak gitu. Tapi dia tuh independen, kadang-kadang suka kelewatan, kelewatan saking mandirinya kayak gitu ya. Terus dia juga pengalamannya banyak banget gitu, pengalaman hidupnya banyak banget gitu. Jadi yang bikin dia ngebentuk dia jadi mandiri seperti itu tuh justru kehidupan dianya mungkin di waktu-waktu kecil, waktu-waktu zaman-zaman dia kecil tuh dia nggak ada beberapa hal yang isu atau family-nya itu nggak bagus gitu loh gitu. Jadi makanya dia menjadi perempuan yang sangat-sangat kuat menurut aku. Terus dia orangnya realistis, jadi dia tuh nggak bisa tuh namanya ngadapin angan-angan dari orang lain. Misalnya kayak kalau misalnya nggak pasti dia nggak mau gitu loh. Dia kalau nggak pasti dia nggak mau yang ikut-ikut campur atau nggak mau, apalagi ya terutama untuk kamu misalnya gitu ya, kamu nih ngasih ngasih sinyal atau tanda-tanda ke dia yang nggak bagus atau nggak, ibaratnya nggak ada effortnya gitu tuh buat dia, nggak ada apa ya, nggak ada yang bikin dia tuh yakin kalau kamu tuh bisa diambil sama dia, itu dia nggak bakalan ini deh, nggak bakalan ngelirik ke arah kamu gitu loh. Orangnya kayak gitu sih. Terus bener-bener objektif banget, jadi adil gitu loh. Adil, sorry ya kalau ada noise. Adil kalau misalnya sama orang lain tuh, jadi bener-bener fair banget gitu. Dia nggak suka kalau ngelihat ada orang ngambil hak orang lain. Terus dia tuh kalau memutuskan segala sesuatu tuh baik banget. Dia itu perencana anggaran rumah tangga yang baik, itu dia pasti dia punya kayak misalnya mau beli yang ini atau yang ini, atau yang pokoknya antara dua pilihan mau ini atau itu, dia pasti jago banget untuk milih kayak gitu. Terus dia itu nggak segen-segen untuk narik atau nge-cut off orang-orang toksik yang emang ngalangin jalan dia untuk capai tujuan dia gitu. Jadi dia bukan tipikal-tipikal yang yes man atau yang biasa kayak yang itu tuh apa, kalau misalnya kamu begini gini gini terus diikutin sama dia, itu enggak. Dia tipikal-tipikal yang ngapain sih ganggu jalan saya, sana sana pergi gitu. Dia tipikal yang kayak gitu sih gitu. Jadi dia tuh nggak mau lama-lama di tempat yang udah nggak bisa, yang nggak bisa itu jadiin dia itu manusia seutuhnya kayak gitu. Jadi dia benar-benar setegas itu menurut aku kayak gitu. Dan walaupun kadang dia tuh bisa diajak bercanda juga gitu kan, dia serius tapi dia bisa diajak bercanda juga di situasi tertentu. Jadi dia tipikal-tipikal yang memang gitu tuh, memang tuh situasinya lagi begini, oh oke bercanda gitu kan bisa gitu, tapi kalau misalnya sesuatunya lagi serius banget dia pasti bakal serius gitu. Jadi pintar menempatkan diri kan gitu kan, kayak gitu sih gitu. Terus dia juga bakalan misalnya nih ya, kalau kalau nih kalau kamu bisa ngasih ngasih misalnya kamu ngelarang dia untuk begini-begini, terus dia pasti nanya kenapa harus kayak gitu. Kamu harus kasih jawaban yang benar-benar bagus banget, harus benar-benar logis, benar-benar realistis, baru tuh dia nurut. Jadi bakal yang kayak gitu nih, karena saking independennya, saking kayak tajam banget pikirannya gitu, kritis banget orangnya gitu. Jadi makanya harus disiapin ya, karena biasanya orang-orang dia tuh nggak bakalan punya track record atau kayak record mantannya banyak tuh enggak gitu loh. Karena gitu capek, nggak ada banyak, rata-rata orang tuh capek ngadepin dia gitu loh, saking kritisnya, saking ya mungkin karena memang nggak cocok karena bukan jodohnya ya, jadinya kewalahan ngadepin dia gitu. Tapi kalau kamu jodohnya pasti kamu nggak bakal kewalahan sih ngadepin dia, justru ngeliatnya lucu gitu loh. Karena orang yang kayak gini jarang gitu loh, jarang yang
apa ya, tajam gitu loh pikirannya. Kayak orang kan biasanya kalau perempuan kan iya iya aja gitu kan, apapun iya ngikut gini gini gini, tapi dia kayak yang kenapa harus kayak gini 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 gini. Bahkan malah ada juga yang cenderung feminis ya, jadi kayak yang mengedepankan hak-hak perempuan itu, ini biasanya kayak gitu. Terus di sini ada innocent, ada freedom, ada compassion. Oke, jadi sebenarnya dia juga ini kan rata-rata ini jodohnya ini mau laki-laki mau perempuan, dia orangnya fokus dan serius ya gitu kadang gitu. Tapi di suatu sisi juga mereka bisa diajakin main gitu, diajakin bercanda, diajakin kayak hangout gitu, kayak anak-anak juga bisa kayak gitu. Jadi bisa lah gitu ngebenerin inner child kamu juga misalnya kayak gitu. Terus mereka ada tipikal-tipikal yang freedomnya itu luar biasa banyak, jadi dia tuh nggak mau ngikutin orang lain. Tadi kan karena yang kalau yang laki-laki mungkin dia leader, yang perempuan dia independen banget gitu kan, dia nggak segan-segan untuk narik orang dari hidupnya kalau nggak bagus gitu kan. Terus dia juga pemaaf juga gitu ya, pemaaf juga. Jadi ya memang dimaafin gitu, tapi bukan berarti dia masih tetap membiarkan orang-orang toksik tetap ada di sekitarnya. Dia pemaaf tapi nggak yang ketipu sama manipulasi orang kayak gitu. Terus dia juga lembut juga sebenarnya, lembut sama dirinya sendiri, lembut sama kamu juga kayak gitu. Terus orangnya juga karena tadi objektif ya, karena dia orangnya objektif, jadi dia itu ngeliat segala sesuatu itu ada baik buruknya gitu loh. Jadi nggak cuma lihat buruknya doang misalnya gitu, dan pasti dia lihat the light atau cahaya atau ibaratnya hal baik di situasi yang ada kayak gitu. Ini orangnya kayak gitu sih. Terus ini, sorry ya kalau misalnya ada noise. Dan ini ada throat chakra. Oke, ini throat chakra udah pasti throat chakranya jalan, atau throat chakranya lebih menonjol gitu ya. Karena memang dia ini jago ngomong, pinter ngomong kayak gitu, cerewet termasuknya kayak gitu ya. Terus dia tuh kayak nggak segan-segan untuk menyuarakan apa yang memang dia maksud kayak gitu. Terus ini root chakra. Ini root chakra itu root paling pede, jadi percaya dirinya luar biasa, karena biasanya King of Fire dan Queen of Air itu punya percaya diri yang luar biasa, pede banget gitu. Jadi orangnya ya kayak gitu, nggak maluan gitu loh, orangnya nggak yang gimana ya, nggak yang oh nanti orang lain bakal mikir apa ya gitu, nggak kayak gitu orangnya kayak gitu. Dia pede aja mau ngapa-ngapain juga gitu. Root chakra sama throat chakranya lebih aktif kayak gitu sih. Terus untuk zodiak sendiri di sini ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Pisces, Scorpio, Cancer, ada Libra, Aquarius, Gemini. Oh berarti semua zodiak ada di sini ya, gitu. Wow, ini juga inisialnya banyak. Ada S, ada S, ada U, ada H, ada Y, ada M, ada Z, ada N, ada P, ada Q, ada X, ada Z. Oke, jadi inisialnya ada S, U, H, Y, M, Z, N, P, Q, X, Z. Karena ini semua zodiak ada, jadi menurut aku kayaknya banyak deh yang milih yang satu ya gitu tuh. Karena inisialnya juga lumayan banyak ini. Ini bisa nama depan, nama tengah, nama belakang, nama depan kamu, ataupun si doi nanti, si jodoh nanti kayak gitu ya. Oke, kita lihat. Oh ya, ciri-ciri. Ya, kalau dari ciri-cirinya untuk laki-laki sendiri, ini badannya ini ideal. Karena biasanya kalau King of Fire itu, dia lebih sering di lapangan atau sering jalan-jalan, itu paling sering banget nge-gym atau mungkin sering olahraga lah, intinya kayak gitu. Walaupun mungkin nggak sering-sering banget sehari setiap hari, tapi mungkin seminggu 3 kali atau seminggu apa, dia pasti ngambil olahraga gitu. Karena dia pasti mikirin banget penampilan dia. Dia lebih ke tipikal-tipikalnya mikir banget penampilan ini kalau laki-laki ya kayak gitu. Kalau laki-laki. Terus kalau untuk dari segi wajah sendiri di sini banyak banget yang wajahnya itu kotak. Bentuk wajahnya kotak gitu. Jadi jawline-nya atau garis rahangnya ini tegas maskulin gitu. Tapi masih enak dilihat gitu. Menurut aku ini yang orang-orang yang satu, kalau kalian nonton ini perempuan, ini good looking guys, karena King of Fire itu atau Fire sign itu kayak Leo. Leo itu udah pasti menarik banget. Leo, Sagittarius juga dia bagus gitu kayak gitu. Aries juga dia
Aries juga dia menarik juga kayak gitu, bener-bener menarik lah intinya kayak gitu. Apalagi Leo itu di rule sama, biasanya di rule sama fame atau terkenal populer kayak gitu ya, karena memang fisiknya ganteng gitu. Tapi kalau untuk kalian yang ini nonton ini perempuan, perempuan ini kalau dari luar tuh kelihatannya jutek. Jadi kayak kelihatan dingin gitu, kayak es batu. Bahkan dia kalau dalam pertemuan pertama aja tuh kayak cuek aja gitu, kayak kelihatannya vibes-nya yang seperti itu, wajahnya sendiri tirus, terus kulitnya medium to fair. Dari segi alisnya nggak terlalu tebal banget gitu. Jadi dia suka pakai alis kadang-kadang kayak gitu. Gitu sih kalau untuk perempuan ya. Terus kita lihat si doi ini dari mana, atau dia tuh sering kemana, atau pokoknya intinya ini ada kota ya, ada kota nih. Dah. Wah, ada yang dari luar negeri ternyata gitu, di Timur Tengah ya guys gitu. Timur Tengah. Jadi Timur Tengah tuh kayak jenisan Pakistan ya. Ya gitu kan, tinggal Timur Tengah tuh kayak Mesir gitu kan, Mesir mungkin kayak gitu. Ini ada yang dari luar negeri nih. Bukan orang, tapi Timur Tengah, daerah Timur Tengah ya. Mungkin ya pokoknya daerah Arab gitu, Uni Emirat Arab kali. Sama DKI Jakarta. Oke, jadi si doi, si jodoh ini adanya DKI Jakarta dan Timur Tengah juga nih guys gitu. Ada yang dari luar negeri ya gitu, impor. Oke. Oke, cukup untuk PL1. Semoga menghibur ya, gitu tuh. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box, gitu. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. Bye! Hello, bagi kalian yang pilih PL nomor 2, yaitu ada clear cards. Kemungkinan ini orang, dia tipikal-tipikal yang suka yang jelas-jelas aja, yang pasti-pasti aja. Jadi dia nggak bakal meninggalkan kamu dengan ketidakjelasan gitu. Jadi kalau misalnya dia tuh jawabannya cuma yes dan no gitu, karena jelas. Dia tipe-tipe orang yang jelas gitu. Nggak suka yang bertele-tele kayak gitu. Dia tipikal yang kayak gitu sih. Oke, kita lihat di sini ada Two of Earth. Ada di Chariot, Metatron. Ada Ten of Air, ada Four of Earth. Oke. Jadi, jodoh kalian ini adalah tipikal-tipikal yang disiplin banget. Sangat-sangat disiplin, terus kemauannya juga tinggi banget. Terus dia itu di publik nih, gitu. Jadi memang dia kayak entah itu dia artis atau youtuber atau ya pokoknya intinya di public deh gitu, public relation mungkin kayak gitu ya, karena PR gitu di perusahaan gitu, karena dia itu sering banget berhubungan dengan banyak orang kayak gitu. Terus di sini juga dia tuh banyak banget kayak pokoknya intinya hidup dia tuh cuma kayak ngejar achievement atau ngejar penghargaan gitu loh, tipikal-tipikal yang gitu. Terus karena terlalu ngejar banget ya, karena terlalu ngejar banget, jadi kesana tuh kaku orangnya, kesana kaku. Terus dia itu kayak yang susah banget diajak bercanda gitu loh, kayak gitu. Jadi kalaupun bercanda juga garing gitu, dia tipikal yang gitu nih. Terus di sini juga kayak yang dia itu kalau memutuskan sesuatu tuh kadang-kadang meleset ya gitu. Jadi kayak yang terlalu banyak mikir, tapi pas giliran dia pilih sesuatu dan itu tuh nggak terlalu bagus gitu biasanya ya, lebih seringnya gitu. Karena kenapa? Karena dia terlalu banyak mikir dan banyak banget kejadian atau event yang terjadi dalam satu waktu, akhirnya fokusnya kepecah. Jadi dia tipikal yang fokusnya ini agak-agak kurang gitu tuh ya, tapi disiplinnya sama powernya gede gitu, maksudnya kayak energinya gede juga kayak gitu. Terus kayak gitu kemauannya juga ya lumayan kayak gitu. Dan nanti kalau misalnya kamu ketemu dia, itu adalah proses di mana dia sudah mengendingkan atau menyelesaikan sesuatu atau hal-hal yang sulit di hidup dia. Jadi ibaratnya kamu tuh udah tinggal, kalau sama dia nih udah tinggal enaknya doang, karena yang nggak enaknya udah dia makan sendiri kayak gitu. Dan jadi setelah ketemu sama kamu tuh malah berubah gitu segala sesuatunya, karena lebih dan ke arah yang lebih baik ya, karena dia itu bisa meng-recovery, atau ini ada recovery kan, berarti ada sudah menyembuhkan dirinya sendiri gitu loh dari kecanduan gitu. Kecanduannya banyak banget ya, maksudnya macam-macam ya. Kecanduan itu bukan cuma kayak kamu kecanduan obat atau kecanduan alkohol atau kayak begitu, bukan hal kayak gitu aja, mungkin aja ada beberapa, tapi
lebih kecanduan ke misalnya terlalu jadi people pleaser gitu kan, kayak yang terlalu apa ya, nurutin apa yang orang lain mau, terus kayak yang terlalu addiction banget sama ngejar-ngejar orang yang nggak suka sama dia misalnya kayak gitu, ataupun ketagihan atau apa ya, kayak addiction yang misalnya dia tuh ada di lingkungan toksik tapi dia nggak mau pergi dari situ karena takut nggak ada temennya. Nah itu hal-hal itu juga namanya addiction ya. Jadi addiction itu atau ketergantungan itu nggak cuma soal tentang obat atau alkohol aja kayak gitu ya, ataupun mungkin dia perokok kayak gitu, mungkin ada juga kayak gitu ya. Jadi dia tuh pas ketemu kamu tuh udah bisa lepas dari itu semua kayak gitu, udah bisa lepas dari hal-hal itu kayak gitu ya. Dan makanya tadi aku bilang kamu tuh tinggal enaknya doang. Sorry ya noise nya, karena hal sulitnya gitu kan, hal sulitnya sudah dimakan duluan sama dia gitu tuh. Terus di sini juga kayak yang dia tuh bener-bener kayak yang irit banget sama uang ya, bahkan ada kecenderungan untuk ketakutan soal uang ya. Jadi beneran kayak takut kurang, takut apa ya, takut gimana juga, jadi kayak yang berhati-hati loh. Dia bukan bukan ketakutan ya, ada sampai ketakutan tapi termasuknya yang berhati-hati gitu loh soal uang gitu, irit, hemat gitu. Terus dia tuh kayak mencoba untuk bisa membuat keputusan bisnis yang bagus juga. Terus ditambah lagi dia juga sering juga sih, walaupun dia agak ketakutan sama uang, tapi dia juga sering sedekah gitu, sering ngasih ke orang lain yang nggak beruntung kayak gitu. Dia juga kayak gitu sih. Terus di sini ada action, di sini ada intuitions, ada possibility. Oke, dia tipikal yang action. Dia tadi kan aku udah bilang willpower-nya tinggi atau ininya ya, kemampuan, bukan keinginannya atau kemauannya tinggi ya gitu tuh. Sorry ya kalau tadi ada noise nya motor. Jadi dia tuh nggak cuma kayak doa doang gitu, tapi kayak langsung action juga. Kalau jadi kalau misalnya ada, pokoknya moving forward itu dengan pede banget, bodo amat deh gitu mau orang lain ngomong apa, mau lagi misalnya bahannya belum ada, yang penting maju dulu gitu tuh, ibaratnya ada dengan yang ada dulu aja gitu tuh. Dia tipikal-tipikal yang kayak gitu. Terus dia juga sangat 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 ngikutin banget intuisinya, intuisi. Jadi dia lebih dengar intuisinya kadang-kadang gitu. Tapi kadang-kadang juga dia karena apa ya, dia fokusnya tuh ke pencapaian terus, action terus, akhirnya intuisinya kadang-kadang di agak-agak goyang gitu. Nah itu yang suka bikin dia kejebak nggak bisa milih yang bagus tuh kayak gitu, karena gitu tuh. Padahal kalau misalnya dia bisa nyeimbangin itu, intuisinya bagus banget kayak gitu. Terus kayak yang andaikan gitu ya, dia pakai full intuisinya, jadi mau apapun itu kamu pakai intuisi aja gitu kan, itu bakal lebih bagus lagi untuk dia kayak gitu. Cuma dia nggak, kadang-kadang nggak kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian ketemu jodoh kalian terus tipikal yang begini, kalian ingetin, ikutin hati aja gitu, jangan ikutin otak kamu gitu, gituin aja, bikin kayak gitu. Terus udah gitu standarnya juga, dia dia tuh standarnya tinggi, lumayan tinggi standarnya. Jadi dia tuh punya list-list sendiri, mau mau pasangan yang seperti apa, mau rumah yang seperti apa, atau mobil dengan spek yang seperti apa, dia punya listnya sendiri gitu loh. Jadi itulah kenapa dia itu kayak yang berusaha banget untuk mewujudkan itu gitu, mewujudkan apa yang dia mau. Mungkin waktu dulu, waktu kecil dia nggak dapetin itu karena kan ada situasi sulit ya, banyak banget ngadepin situasi sulit gitu ya, kesulitan mungkin. Jadi dia nggak itu, jadi dia sangat-sangat achievement oriented gitu. Jadi kayak pencapaian terus yang dia cari gitu, dan standarnya juga tinggi. Dan dia tuh yakin kalau Tuhan itu punya uh, potensi atau possibility ya, atau kesempatan-kesempatan yang tanpa batas kayak gitu. Kayak gitu sih. Terus untuk zodiak sini ada Taurus, Virgo, Capricorn. Di sini ada Libra, Aquarius, Gemini. Archangel Metatron itu tentang digital, berarti dia kemungkinan jago juga digital, mungkin aja digital marketing, atau mungkin pokoknya hal-hal digital tuh dia jago gitu loh. Teknologi dia jago, jadi dia nggak gaptek ya guys gitu. Apa ini? Kita lihat. Realm, oke, dia didukung sekali sama dimensi atas, angels, terus ancestor itu dia didukung banget.
gitu. Terus dia juga bakal memperlakukan kamu dengan baik gitu lah. Intinya apapun yang kamu mau diturutin. Terus kayak hal-hal kecil yang jenisan, misalnya gitu kamu pakai baju apa hari ini kayak gitu, kayak dia kayak tahu. Terus kalau misalnya kalian yang nonton ini perempuan, bisa jadi nih cowok kamu ini, jodoh kamu ini hafal tanggal mens kamu kapan. Biasanya kayak gitu gitu. Terus udah gitu tahu apapun yang kamu suka dan yang kamu gak suka, misal makan favorit dan yang gak disukain juga apa, kayak gitu. Dia hafal hal-hal kecil dari kamu gitu, karena dia pengen memperlakukan kamu dengan baik gitu. Oke. Untuk inisialnya ada Q, ada Z, ada M, ada Y. Ini inisialnya QZMY, bisa inisial kamu atau inisial doi nantinya gitu ya, nama depan, nama tengah, nama belakang gitu ya. Kalau misalnya nggak ada, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi. Untuk ciri-cirinya sendiri, menurut aku kalau Archangel Metatron berarti kemungkinan wajahnya ini baby face atau mungkin kayak yang lebih muda dari kamu, kayak gitu ya, kayak gitu deh pokoknya, kayak terlihat muda gitu tuh, walaupun memang usianya ya agak-agak di atas kamu, tapi wajahnya nggak tua banget gitu loh, kayak gitu. Terus kayak yang wajahnya nih fierce atau nggak terlalu ada efek-efek senyumnya, makanya tadi aku bilang mukanya datar. Jadi kalau misalnya eh, bercandaan tuh garing, nah itu dia tuh kayak gitu orangnya. Jadi aku dapat ciri-cirinya itu aja sih. Terus kalau misalnya dari skin tone ini ada yang medium to fair lah, tapi ada yang putih banget. Jadi ekstrim nih, ekstrim. Ada yang putih banget, kalau coklat sawo mateng banget gitu loh. Jadi ekstrim, gak di tengah-tengah dia. Jadi kalau ada yang putih banget, kalau ada yang kulitnya putih ya gitu. Kalau misalnya ada yang coklat sawo matang banget gitu. Jadi itu kemungkinannya ya gitu. Terus untuk dari segi rambut juga, ini rambutnya ada gelombang, rambut bergelombang ini yang aku lihat. Terus apalagi, oke, ini ya, dimana kasih doi berada sekarang gitu tuh, asalnya atau memang dia tuh sering ke situ atau gimana. Intinya ada kotak yang menjadi ciri khas buat dia. Jawa Barat guys, jadi doi dari Jawa Barat, dari Bandung, Bandung apa bagaimana gitu, dari Jawa Barat. Terus sama Jambi guys, jadi dari Jawa Barat sama Jambi ya gitu tuh. Oke, tapi kayaknya ada lagi deh, coba ya. Riau, Pekanbaru. Nah, ini Jawa Barat, Jambi, Riau atau Pekanbaru nih si doi ya. Entah itu dia tugasnya di situ ataupun lahir di situ ataupun emang rumahnya sekarang di situ atau memang ya saudara-saudaranya rumahnya di situ. Jadi intinya kota-kota ini berkesan buat dia atau jadi ciri khas dia, tagline dia gitu. Oke. Aku kira cukup untuk pile 2, semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Untuk personal reading itu Rp150.000 untuk 2 pertanyaan berupa voice note. Oke, sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. Bye. Halo, bagi kalian yang pilih pile nomor 3 yaitu lapis lazuli. Sorry ya kalau misalnya ada noise. Ini yang aku rasa dia ini orangnya spiritual banget. Terus begitu punya psychic. Jadi kadang-kadang suka tahu gitu loh kamu lagi ngapain. Kadang-kadang atau kamu lagi galau dia tahu, kamu lagi happy dia tahu gitu. Jadi kayak ada intuition atau energetic chords-nya nyampe ke dia dan dia bisa baca itu gitu. Terus di sini ada King of Earth. Di sini ada haha ya jelas. Ada The Magician, ada The Lovers, ada The Eight of Fire. Oke, jadi untuk jodoh kaliannya ini nih gitu tuh, tipikal-tipikal yang sangat bertanggung jawab, sangat-sangat praktikal. Praktikal itu kayak apa-apa tuh harus dengan action, jadi nggak bisa tuh cuma ngomong doang. Terus dia juga sangat-sangat royal gitu ya, sangat-sangat dermawan. Terus dia juga profesional banget kalau urusan bisnis kayak gitu. Dia sangat-sangat sukses. Terus dia juga sangat pede banget kalau mau ngambil kesempatan bisnis itu, dia langsung pede gitu. Oh ya oke,
oke, tanda tangan atau gimana kayak gitu. Apapun yang dia pegang tuh biasanya jadi sesuatu gitu. Bukan berarti langsung tiba-tiba dipegang langsung jadi apa gitu, enggak. Tapi yang dia misalnya yang dia pegang tiba-tiba sold out gitu kan ya, misalnya kayak gitu. Terus misalnya dia lagi ada di toko, terus soalnya sepi, dia datang tiba-tiba jadi rame kayak gitu. Nah, itu Midas touch yang emang bagus auranya gitu loh untuk bisnis. Jadi ibaratnya kayak apa ya, kayak penglaris berjalan gitu bentuknya gitu kan, karena emang dia tuh tahu kayak energi. Biasanya kalau orang yang energinya bagus gitu ya, high vibration kayak gitu gitu kan. Terus em, ini juga The Magician, berarti dia tuh jago banget manifestasi. Jadi dia tuh jago banget nguasain banget law of universe itu kayak apa. Itu heran sih kalau keluar lapis lazuli tadi aku bilang. Karena emang dia spiritual banget, berarti dia punya psychic atau kayak apa ya? Kayak indera keenam kayak gitu loh, jenisan yang kayak gitu. Terus dia tuh percaya atau dia tuh yakin banget kalau Tuhan itu punya sesuatu atau sumber-sumber yang terbatas untuk mewujudkan apa yang dia mau. Jadi dia tipikal-tipikal yang percaya what I want I get gitu loh. Kayak gitu. Jadi apapun yang dia mau pasti didapetin, dan hidupnya benar-benar magical banget loh. Jadi kadang-kadang nih dia misalnya nih dia tuh lagi butuh apa gitu, misalnya oh saya butuh buat bayar BPJS misalnya kayak gitu ya, terus tiba-tiba di dompet dia tuh nggak ada, misalnya nggak ada duit gitu loh. Terus kadang-kadang dia cuma ngomong kayak gini, universe saya tahu segala sesuatu yang baik selalu datang sama saya, dipermudah dikit tuh doang, tiba-tiba dapet telepon, oke, ada bisnis ini ada bisnis itu, dia transfer pada hari itu juga. Jadi dia tipikal yang magical hal-hal kayak gitu. Terus kayak misalnya dia lagi di jalan ya, dia nggak bawa apa-apa, terus tiba-tiba ada aja yang bantu dia kayak gitu di jalan gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh dia tuh jago, bukan jago, maksudnya udah sering banget ada di hidup dia yang seperti itu. Jadi kamu nggak usah aneh, kamu bakalan mungkin nggak bakalan sering-sering kayak hah kok bisa sih gini, hah nggak masuk logika banget sih kayak gitu. Jadi banyak banget hal-hal miracle ya, keajaiban-keajaiban di hidup dia kayak gitu. Terus dia tipikal-tipikal yang kalau misalnya nggak ada koneksi kuat sama saya nggak mau ngambil gitu. Ibaratnya kalau kamu seandainya nanti nikah sama dia, berarti kamu adalah satu-satunya orang yang memang punya koneksi kuat banget sama dia secara jiwa. Dia tuh paham koneksi jiwa. Karena kalau orang-orang biasanya itulah kenapa banyak orang yang ketika menikah tapi jiwanya buat siapa gitu lah. Tapi ada juga orang yang jiwanya buat siapa tapi nggak bersatu di pernikahan lah gitu. Nah kalau kamu sama dia ini tipikal-tipikal yang jiwanya nyatu, jiwanya tahu itu ini jodoh saya atau ini orang yang cocok buat saya gitu kan. Ada energetic chords-nya kayak gitu, dan bersatu itu kalian gitu. Jadi kalian tuh tipe tiga di dunia yang memang yang apa ya, secara jiwa kalian nyambung. Setelah itu kalian juga bersatu juga gitu secara fisikal gitu ya, jadi secara fisik kayak gitu. Ini beruntung banget gitu termasuknya ya gitu. Terus kalian juga bakal punya hubungan relationship itu yang kayak sehat banget kayak gitu. Dia nggak ada tuh namanya kayak yang selingkuh atau kayak gimana gimana ya, karena dia bukan tipikal yang suka sama orang tuh cuma kayak suka lapar mata doang, enggak gitu loh. Jadi harus bener-bener jiwanya yang ngomong gitu loh. Dia ini mungkin aja ya sampai sekarang pun belum punya pacar ataupun belum punya pasangan sebelumnya, atau belum pernah punya pacar lah intinya kayak gitu ya. Karena apa? Karena dia tuh bener-bener suka tuh yang bener-bener dalam gitu loh, secara jiwa gitu loh. Makanya mungkin kamu bakalan nemu dia single nantinya gitu. Dia tuh single. Terus dia juga apapun segala sesuatunya itu selalu terjadi dengan cepat gitu di hidup dia gitu loh. Dan jadi kalau misalnya nih dia minta apa atau mungkin dia harus ngelakuin apa misalnya gitu, kayak jenisan misalnya dia lagi ngerjain skripsi misalnya kayak gitu, terus kayak gitu tiba-tiba dia bilang kayak kalau belum waktunya lulus saya nggak bakalan lulus gitu, dia bilang kayak gitu misalnya kayak gitu. Dan benar ada delay gitu. Terus nanti pas waktunya giliran harusnya dia lulus kayak gitu cepet prosesnya. Nggak nih, kalau orang biasanya ngerjain skripsi itu kayak 2 bulan 3 bulan misalnya kayak gitu, dia cuma 2 minggu doang misalnya kayak gitu. Nah itu hal-hal yang kayak gitu. Ini orang yang punya psychic atau clairvoyance, claircognizance atau clairsentience ini dia punya kayak gitu. Dan apa ya, pokoknya
Pokoknya intinya many things happen to him atau to her gitu. Jadi banyak banget hal-hal terjadi di hidup dia dan dia tuh santai gitu loh karena dia percaya kalau universe has my back. Jadi benar-benar Tuhan tuh bantu dia banget gitu. Dia paham banget sayangnya Tuhan ke dia tuh kayak apa kayak gitu. Jadi walaupun situasi sulit pun dia nggak mikir kalau Tuhan tuh jahat ke dia, nggak. Tapi dia kayak yang oke gitu. Kalau misalnya dikasih yang sulit berarti saya mau dapat hadiah dong gitu. Jadi santai banget hidupnya, santai banget gitu, sukses loh. Makanya itulah kenapa dia tuh sukses. Menurut aku suksesnya bukan sukses instan, tapi beneran sukses luar dalam, sukses secara jiwa, sukses secara manusianya gitu loh. Jadi bener-bener bukan orang sembarangan. Menurut aku bukan orang sembarangan karena dianya punya jabatan tinggi, nggak juga gitu. Dia punya jabatan, iya. Psychicnya ini yang menurut aku unik gitu loh, clairsentience, claircognizance, clairvoyance gitu, dia pakai semua gitu untuk bisa ngebentuk hidup yang dia mau kayak gitu. Terus apalagi di sini ada Archangel Raziel. Iya, dia ini banget, fokus fokus banget ke misi dia untuk hidup gitu. Dia tipikal orang yang tahu banget dirinya kayak apa. Dia tipikal orang yang benar-benar tujuan hidupnya tuh jelas banget. Dan tujuan hidup dia tuh bukan karena dia cari tujuan hidupnya, tapi benar-benar kayak Tuhan tuh ngasih nih gitu, ngasih contoh ini loh, hidup kamu tuh kesini gitu. Di sini ada The Lovers, Archangel Raphael. Dia juga tipikal healer ya, bisa ngehealing orang cuma dari suaranya doang, atau bisa ngehealing orang cuma dari kehadirannya doang kayak gitu kan. Dia tipikal misalnya temennya lagi galau terus tiba-tiba dia cuma lagi duduk mainan HP di sebelah temennya, tapi temennya tiba-tiba moodnya jadi bagus. Nah ini orang kayak gini. Terus di sini ada Rebirth, ada Cycle, ada Leadership. Oke. Ini dia tipikal-tipikal yang anak bulan banget. Jadi kalau misalnya lagi mau mendekati full moon atau purnama, dia biasanya moodnya jelek banget, kayak kesel gitu, kayak bawaannya ngambekan gitu, marahan gitu dia tuh. Tapi kalau udah menuju new moon, happiness, rezekinya lancar banget kayak gitu. Dia anak bulan banget nih. Terus di sini ada juga nah tadi aku bilang dia itu membentuk realitas seperti apa yang dia mau. Jadi dia tipikal-tipikal yang apa ya, kayak yang bener-bener mimpi itu jadi nyata gitu loh, bukan yang cuma mimpi angan-angan doang kayak gitu. Terus dia juga leadership, dia pemimpin yang baik juga, dia pemimpin yang bener-bener kayak digugu dan ditiru. Terus dia lebih sering kayak bagi-bagi message atau bagi-bagi saran ke orang lain kayak gitu, dia lebih sering. Dan orang dia tuh tipikal inspiring people gitu, jadi dia menginspirasi orang banyak gitu. Makanya dia sukses banget sih menurut aku, sukses banget ini orang. Terus untuk zodiak sendiri di sini ada Taurus, Virgo, Capricorn. Di sini ada Lovers, berarti ada Gemini, terus ada Aries, Leo, Sagittarius gitu. Terus kita lihat lagi kita bisa dapatkan apa. Karma, oke. Dia punya banyak karma sebenarnya. Maksudnya karma dari kehidupan lalu atau mungkin karma dari keluarga turun temurun, tapi dia sukses untuk mutus itu semua. Iyalah, orang yang punya claircognizance dan clairsentience dan lain-lain itu biasanya gitu, memang dia adalah tipikal orang yang satu-satunya di keluarganya yang bakal mutus karma keluarga gitu. Jadi ya hebat. Heart chakra, oke, ini jelas sih ada ijo-ijo. Heart chakra, dia tipikal penyayang banget, terus intuisinya jalan banget gitu. Terus udah gitu kalau mencintai itu bener-bener pure banget gitu loh, nggak ada yang kalau udah satu kayak gitu. Dia bener-bener ke orang itu bener-bener berdasarkan cinta kasih itu bener-bener gitu loh ke orang lain tuh gitu. Kasihan, gampang kasihan juga ke orang lain kayak gitu. Tapi walaupun gampang kasihan, tapi dia nggak gampang dibegoin juga gitu. Dia tipikal orang kayak gitu. Terus ada fleksibel, orangnya sangat-sangat fleksibel tadi aku bilang, karena orang-orang yang biasanya percaya sama universe has my back, dia pegang tagline seperti itu, berarti dia sangat-sangat fleksibel. Dia tahu kapan dia harus maju, dia tahu kapan dia harus berhenti gitu. Jadi dia udah ada tanda-tandanya sendiri, udah ada urge. Jadi kalau mau ngelakuin sesuatu itu dia benar-benar dari hati, ada gut feelingnya gitu, kayak yang aduh kayaknya harus maju gitu. Oke, hari ini maju, oke gitu. Jadi tipikal yang kayak gitu. Terus untuk inisialnya ada U, ada Y, ada E, ada W, ada
Z, ada A. Oke, jadi inisialnya ada U, Y, E, W, Z, A. Ini di inisial jodoh kamu. Mungkin kalau nggak ada, itu jodoh kamu. Kalau nggak ada juga mungkin tadi di nama, kalau nggak ada nama kamu mungkin zodiak yang tadi sudah aku sebutkan tadi ya. Oke, sekarang kita lihat kira-kira kota mana yang menjadi tempat lahirnya, atau memang tagline, atau memang dia kerja di situ, atau gimana yang biasa, yang dia menetap paling lama. Banyak juga. Ada Sulawesi Selatan, terus ada Aceh, ada Jawa Timur, ada Nusa Tenggara Timur. Oke, jadi Aceh, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, NTT ini orangnya bisa asal dari situ, lahir di situ, atau mungkin dia kerja di situ, atau tugas di situ, atau memang lagi studi di situ, mungkin kayak gitu ya, gitu, atau univ di situ ya. Pokoknya intinya kota-kota ini adalah yang jadi spesifik banget buat dia kayak gitu ya. Aceh, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Ini kalau misalnya dari segi fitur wajah, kalau fitur wajahnya sendiri ini tirus mukanya. Terus kalau misalnya laki-laki biasanya dia ada kumisnya gitu, atau jenggotnya tuh ada, tapi tipis, nggak terlalu banyak banget kayak gitu. Terus udah gitu kalau untuk perempuan, kalau perempuan dia rambutnya panjang dan gelombang kayak gitu. Terus untuk tingginya sendiri sekitaran kayak yang itu. Kalau yang perempuan itu sekitar 160, tapi kalau untuk laki-laki ini kitanya sekitaran 173 ke atas ya. Kayak gitu. Ini sih. Oke. Aku kira cukup untuk PL3, semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. Bye!